Aku dituduh mertua hamil anak haram hingga digugat cerai suami. Di pengadilan mereka syok melihat buktinya. Namaku Anggi. Sejak kecil aku tumbuh di keluarga sederhana. Diajarkan untuk tidak menuntut banyak dari hidup. Cukup tahu cara bersyukur dan menghargai apa yang ada. Barangkali karena itulah ketika aku menikah dengan Dharma, aku tidak pernah memimpikan rumah besar, mobil mewah, atau perhiasan berkilau seperti perempuan lain. Bagiku, cukup punya suami yang setia, rumah kecil yang hangat, dan hati yang tenang. Itu sudah lebih dari segalanya. Dharma bukan orang kaya. Ia seorang pegawai bank di cabang kecil di kotaku. Gajinya pas-pasan, tapi ia selalu berusaha membuatku bahagia. 2 tahun kami menikah, dan setiap harinya, aku merasa lebih mengenal dirinya. Lelaki sederhana, rajin beribadah, dan lembut dalam bicara. Aku sering berpikir, mungkin inilah definisi dari cinta yang tenang, tidak menggebu-gebu, tapi selalu hadir dengan kehangatan. Setelah menikah, kami tinggal di rumah milik ibunya, Bu Lastri. Awalnya, aku pikir itu keputusan yang baik. Ayah Dharma sudah meninggal, dan Lastri tinggal sendirian di rumah besar peninggalan almarhum suaminya. Aku kasihan membayangkan ibu tua itu sendiri di rumah yang sepi. Tapi aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari ujian besar dalam hidupku. Hari-hari pertamaku di rumah itu berjalan biasa. Aku membantu memasak, mencuci, menyapu halaman. Lastri tampak ramah. Walau dari cara bicaranya, aku bisa merasakan ada jarak yang tidak kasat mata. Anggi, kamu tahu kan Dharma itu anak satu-satunya? Jadi kalau bisa, semua harus kamu jaga baik-baik. Jangan bikin dia kecewa, apalagi sampai malas kerja, katanya suatu pagi sambil menata meja makan. Aku tersenyum. Iya, Bu. Anggi tahu kok, Bu. Saya bakal jaga Dharma. Bagus, jawabnya singkat. Tapi tatapannya seolah meneliti setiap gerak-geriku. Dharma, seperti biasa, selalu jadi penengah. Ia sayang pada ibunya, dan tak pernah mau menyinggung perasaannya. Aku mengerti itu. Aku juga ingin menjadi menantu yang baik. Maka setiap kali Bu Lastri mengeluh tentang cara masakanku yang terlalu asin, atau cara menata cucian yang tidak rapi, aku hanya tersenyum. Dalam hatiku, aku berjanji akan belajar lebih baik. Setiap sore, aku menunggu Dharma pulang. Biasanya ia tiba menjelang maghrib. Kami makan malam bersama bertiga. Kadang Bu Lastri bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia membesarkan Dharma sendirian setelah suaminya meninggal. Aku terharu mendengarnya. Aku mengerti mengapa ia begitu protektif pada anaknya. Tapi kadang, rasa sayang yang berlebihan justru berubah menjadi tembok yang sulit ditembus. Suatu malam, saat aku dan Dharma duduk di teras, aku berkata pelan, "Mas, aku senang kita tinggal di sini. Tapi kadang aku takut salah di depan ibu. Rasanya apapun yang aku lakukan selalu kurang." Dharma tersenyum lembut, menggenggam tanganku. "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu orangnya. Tapi sebenarnya hatinya baik. Nanti juga kamu terbiasa." Aku mengangguk, mencoba percaya. Karena bagiku, selama Dharma di sisiku, semua akan baik-baik saja. Hari berganti, bulan berjalan. Perlahan, aku mulai mengenal lebih banyak tentang kehidupan di rumah itu. Lastri adalah tipe perempuan yang terbiasa mengatur segala sesuatu dengan caranya sendiri. Dari jam makan sampai cara menjemur pakaian, semua ada aturannya. Kadang aku merasa seperti tamu, bukan istri dari anaknya. Tapi aku tetap berusaha menuruti semua aturan itu. Bahkan ketika kadang terasa melelahkan. Pagi hari adalah saat paling sibuk. Aku harus menyiapkan sarapan sebelum Dharma berangkat kerja. Setelah itu membantu Lastri di dapur, lalu bersih-bersih rumah. Jika aku sedikit terlambat, Lastri langsung mengomel dengan nada halus tapi tajam. "Anggi, kamu belum selesai juga nyapu teras? Dulu waktu saya muda, jam segini rumah sudah kinclong." Aku menunduk. "Iya, Bu. Maaf, sebentar lagi selesai." Aku tahu, di balik ucapannya itu, tersimpan rasa tidak percaya padaku. Tapi aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bukan menantu malas seperti yang mungkin ia bayangkan. Kadang aku ingin bercerita pada Dharma, tapi aku takut dibilang mengadu.
Aku tahu posisinya sulit. Di satu sisi ia anak yang berbakti, di sisi lain ia suami yang harus melindungi istrinya. Maka aku memilih diam, berharap waktu bisa membuat hubungan kami lebih baik. Namun, di antara tekanan kecil itu, ada pula kebahagiaan yang menenangkan. Setiap malam, Dharma selalu menyempatkan diri berbincang denganku. Kami membicarakan hal-hal kecil, rencana masa depan, keinginanku membuka usaha kue kecil-kecilan, bahkan soal anak yang belum juga datang setelah 2 tahun menikah. Mas, kira-kira kalau nanti kita punya anak, ibu bakal senang gak ya? Tanyaku suatu malam. Pasti, sayang. Ibu itu keras di luar, tapi sebenarnya lembut di dalam. Jawab Dharma sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum. Walau di hati kecilku masih ada keraguan yang tak bisa kusebutkan. Aku berusaha menanamkan keyakinan dalam diri. Semua ini hanya butuh waktu. Aku hanya harus lebih sabar, lebih lembut, dan lebih memahami. Karena pada akhirnya, bukankah setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri? Malam itu aku tidur dengan tenang, memeluk keyakinanku sendiri, bahwa cinta dan kesabaran bisa melunakkan hati siapapun, bahkan hati seorang mertua yang keras seperti Bu Lastri. Tapi aku salah. Aku tidak tahu bahwa di balik keheningan rumah itu, ada mata yang terus mengawasiku, mencari celah untuk menjatuhkanku. Dan tanpa kusadari, setiap langkah kecil yang kulakukan akan menjadi bahan tuduhan besar di masa depan. Namun malam itu, aku masih tersenyum, tanpa tahu badai besar sudah menunggu di depan. Pagi di rumah Bu Lastri selalu dimulai dengan suara sendok beradu di piring dan aroma bawang goreng dari dapur. Aku terbiasa bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, tapi belakangan Bu Lastri sering sudah lebih dulu ada di sana, seolah sengaja ingin memastikan aku tak terlambat. Anggi, kamu baru bangun? Ibu dari tadi sudah masak sayur asem. Kamu tahu jam berapa sekarang? Suaranya tajam tapi tanpa teriak, seperti pisau yang meluncur halus ke hati. Aku buru-buru menutup dasterku yang kusut. Maaf, Bu. Saya tadi sempat cuci baju dulu sebelum ke dapur. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Cuci baju pagi-pagi? Nanti airnya dingin, bisa bikin pusing. Kamu itu, kalau kerja jangan asal. Harus tahu waktu. Aku mengangguk pelan, mencoba menelan rasa sesak di dada. Iya, Bu. Lain kali saya atur lagi waktunya. Ya, bagus. Soalnya kalau kamu begini terus, kasihan Dharma. Pasti dia pengen istri yang sigap, bukan yang lambat. Katanya, tanpa menoleh lagi. Ucapan itu terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagiku seperti tamparan. Setiap kali Bu Lastri bicara, selalu saja diselipkan perbandingan yang membuatku merasa kurang layak. Aku mencoba bersikap netral, tapi di dalam hati, luka kecil itu mulai menganga. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Ia mulai mengatur setiap gerakanku, dari cara memotong sayur sampai bagaimana menjemur pakaian. Anggi, jangan dijemur di situ. Kalau sore nanti hujan, pakaian bisa bau. Jemur di sebelah timur, biar kering cepat. Aku mengangguk, memindahkan jemuran sambil menahan napas. Tak jarang aku mendengar bisikannya ketika berbicara di telepon dengan kerabatnya. Iya, menantuku itu baik sih, tapi kurang sigap. Mungkin karena orang tuanya terlalu memanjakan dari kecil, katanya satu kali. Aku berpura-pura tak dengar, tapi setiap katanya terekam jelas di pikiranku. Dharma masih seperti biasa, lembut, penuh perhatian. Tapi aku tahu, ia mulai sibuk. Bank tempatnya bekerja sedang membuka cabang baru, dan ia sering pulang larut malam. Ketika aku mencoba bercerita tentang sikap ibunya, ia hanya menjawab lembut. Sabar ya, sayang. Ibu cuma khawatir. Nanti juga terbiasa. Aku ingin percaya. Tapi semakin hari, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda di mata Bu Lastri. Ada tatapan sinis yang tak bisa kusembunyikan, terutama ketika ada tetangga datang. Suatu pagi, tetangga depan rumah, Bu Narti, datang membawa pisang rebus. Ia perempuan parubaya yang ramah, sering ngobrol denganku di pagar rumah. Wah, pisangnya harum banget, Bu Narti. Terima kasih ya, kataku. Tadi saya lewat lihat kamu lagi sapu halaman, jadi sekalian mampir, katanya sambil tersenyum. Aku duduk di teras bersamanya, berbincang sebentar tentang cuaca dan harga bahan pokok. Tiba-tiba Bu Lastri muncul dari dalam rumah. Anggi, kamu belum nyapu belakang? Itu daun mangga banyak banget jatuh.
Aku berdiri cepat. Oh, iya Bu, sebentar lagi saya lanjut. Tatapan Bu Lastri sekilas ke arah Bu Narti dingin, tapi ia tetap tersenyum tipis. Begitu Bu Narti pamit, Bu Lastri mendekat. Kamu kalau ngobrol sama orang, jangan lama-lama. Nanti kerjaan gak selesai. Lagi pula, tetangga itu suka bawa cerita. Hati-hati. Aku hanya menunduk. Iya, Bu. Sejak saat itu, aku merasa seperti kehilangan ruang bernapas. Bahkan hal kecil seperti tersenyum pada tetangga pun bisa jadi bahan omelan. Aku mencoba memahami, mungkin Bu Lastri hanya kesepian dan butuh perhatian. Maka setiap sore, aku menemaninya duduk di teras sambil minum teh, mendengarkan ceritanya tentang masa muda. Tapi bahkan di saat tenang, lidahnya masih saja menyelipkan duri. Dharma itu dulu pacarnya banyak. Tahu? Banyak yang lebih cantik dari kamu. Tapi entah kenapa dia pilih kamu. Mungkin nasib kamu lagi beruntung waktu itu. Aku hanya tertawa kecil, menelan pahit di tenggorokan. Mungkin karena Mas Dharma suka yang sederhana, Bu? Ia terkekeh pelan. Ya, semoga aja kamu bisa terus membuat dia betah. Soalnya laki-laki kalau bosan itu susah ditebak. Hari berlalu dengan ritme yang sama. Diam, menahan, dan pura-pura kuat. Sampai suatu sore, kejadian kecil mengubah segalanya. Aku sedang menjemur handuk di halaman depan ketika tiba-tiba Reno, tetangga sebelah rumah, berlari kecil menghampiri pagar. Ia pria muda, duda beranak satu yang dikenal sopan dan suka menolong. Bu Anggi, hati-hati, embermu hampir jatuh ke got. Katanya sambil memungut ember plastik biru milikku yang terhempas angin. Oh, ya ampun, terima kasih, Mas Reno, kataku, sedikit terkejut. Ia tersenyum singkat. Nggak apa-apa. Anginnya lagi kencang, jadi banyak barang jatuh. Aku tertawa kecil. Iya, benar juga. Percakapan itu hanya berlangsung tak sampai 1 menit. Tapi aku tidak tahu kalau dari jendela kamar, Bu Lastri memperhatikan kami. Malamnya, ketika Dharma baru pulang dan kami sedang makan, Bu Lastri membuka percakapan dengan nada datar. Tadi siang kamu ngobrol lama banget sama Reno ya, Gi? Aku terkejut. Lama banget, Bu? Enggak, cuma sebentar. Dia bantu ambil ember yang jatuh. Oh, gitu. Ya, Ibu cuma ingatkan aja. Soalnya orang itu duda, kamu perempuan. Nanti kalau orang lihat, bisa salah paham. Ucapnya tenang, tapi matanya menusuk. Dharma menatapku singkat. Cuma ember, Bu. Masa dikira yang aneh-aneh? Bu Lastri tersenyum kaku. Iya, Ibu tahu. Tapi namanya juga jaga nama baik keluarga. Biar nggak ada omongan. Aku tak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi dalam hatiku, aku mulai merasa takut. Takut karena seolah setiap langkahku diawasi, setiap gerakanku dicurigai. Dan aku tidak tahu bahwa percakapan singkat sore itu akan menjadi api kecil yang kelak membakar seluruh hidupku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di luar, tapi tidak di dalam rumah ini. Ada sesuatu yang berubah di tatapan Bu Lastri setiap kali aku lewat di depannya. Dulu ia hanya memandang dengan sorot kritis, kini tatapan itu mengandung curiga yang nyata, seolah setiap gerak tubuhku bisa dijadikan bukti untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Aku mencoba tetap tenang. Aku tetap masak seperti biasa, tetap menyapa dengan sopan, tetap menyiapkan teh hangat untuknya di sore hari. Tapi entah kenapa, setiap hal kecil yang kulakukan selalu salah di matanya. Pernah suatu kali aku pergi ke warung depan untuk membeli gula dan sabun. Saat kembali, Bu Lastri menunggu di teras dengan tangan bersedekap. Kemana aja kamu, Gi? Ke warung, Bu. Beli gula. Lama sekali. Ibu lihat kamu tadi ngobrol sama Reno ya di depan warung. Aku kaget. Oh, itu, dia cuma nyapa, Bu. Tanya kabar saja. Saya jawab sebentar lalu langsung pulang. Gumamnya sambil memalingkan wajah. Kamu itu perempuan, harus tahu batas. Orang bisa salah paham. Aku menelan ludah, menahan air mata yang mulai menggenang. Tak ada yang bisa kulakukan selain diam. Sebab bila aku mencoba menjelaskan, aku tahu justru akan terdengar seperti pembelaan diri yang memperburuk keadaan. Malam itu, saat Dharma pulang, aku memberanikan diri bercerita. Mas,
Ibu akhir-akhir ini sering salah paham sama aku. Aku takut ibu makin salah sangka. Dharma menatapku lembut tapi wajahnya lelah. Sabar ya, sayang. Ibu cuma khawatir. Dia cuma takut kamu nanti dibicarakan orang. Reno itu duda, kan? Ibu pasti nggak mau keluarganya jadi bahan gosip. Tapi mas, aku cuma nyapa biasa. Aku bahkan jarang ngomong sama dia. Dharma memegang tanganku. Aku percaya kamu, Anggi. Aku tahu kamu nggak mungkin macam-macam. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu menenangkanku sejenak, tapi hanya sebentar. Sebab hari-hari setelahnya, gosip itu mulai menyebar entah dari mana. Awalnya aku mendengarnya dari Bu Narti, tetangga depan rumah. Gi, kamu jangan tersinggung ya. Tapi ada orang ngomong hal nggak enak tentang kamu. Katanya kamu sering dibonceng Reno ke pasar. Aku langsung terdiam, darah di kepalaku mendidih. Apa? Siapa yang bilang begitu, Bu? Bu Narti menggeleng. Saya juga nggak tahu. Tapi yang ngomong katanya dengar dari orang dekat rumahmu sendiri. Aku hanya bisa menelan ludah. Dada terasa sesak. Aku tahu siapa yang dimaksud orang dekat rumah itu. Tentu saja Bu Lastri. Sore itu aku duduk di kamar, menatap dinding kosong. Aku ingin marah, tapi aku tak berani. Bagaimana bisa aku melawan ibu suamiku sendiri? Bagaimana aku bisa menuduh tanpa bukti? Aku hanya bisa menangis pelan, sambil menatap foto pernikahan kami di meja kecil. Dalam foto itu aku tersenyum lebar di samping Dharma. Sementara Bu Lastri berdiri di belakang kami dengan senyum yang kini kurasa begitu palsu. Beberapa hari kemudian, fitnah itu makin menjadi. Reno datang ke rumah membawa pisang goreng untuk dibagikan ke tetangga, karena anaknya ulang tahun. Saat ia menyerahkan piring ke tanganku di depan pagar, Bu Lastri keluar tepat waktu, entah kebetulan atau sengaja. Oh, Mas Reno, katanya dengan nada manis yang membuat bulu kuduku berdiri. Sering banget mampir ke rumah saya ya sekarang. Reno tersenyum sopan. Oh, enggak, Bu. Ini cuma mau bagi-bagi aja. Anak saya ulang tahun. Iya, iya. Tapi nggak usah sering-sering, Mas. Soalnya orang bisa salah paham kalau lihat menantu saya sering didatangi laki-laki sendirian. Aku kaget, wajahku memanas. Reno menatapku, lalu menunduk. Oh, iya, maaf, Bu. Saya nggak bermaksud apa-apa. Ia cepat-cepat pergi meninggalkan halaman. Sementara aku hanya berdiri kaku, menahan air mata yang hampir jatuh. Begitu Reno pergi, Bu Lastri berbalik menatapku tajam. Kamu itu perempuan, harus tahu jaga diri. Jangan kasih kesempatan orang berpikir aneh. Ibu ini malu kalau sampai nama keluarga kita jadi omongan. Aku menunduk dalam. Tapi, Bu. Sudah. Nggak usah alasan. Potongnya cepat. Malamnya, aku berusaha menjelaskan pada Dharma, tapi kali ini responnya berbeda. Ia tidak langsung membelaku seperti sebelumnya. Mas, ibu sudah salah paham. Aku cuma nerima makanan dari Reno, anaknya ulang tahun. Dharma diam beberapa saat, lalu menghela napas. Aku tahu kamu nggak niat apa-apa, Gi. Tapi kamu tahu kan, lingkungan di sini kecil. Sekali ada omongan, susah hilangnya. Tolong jaga jarak aja ya, biar nggak diperbincangkan. Aku tertegun. Kata-katanya lembut, tapi nadanya dingin. Dan untuk pertama kalinya aku merasa jarak di antara kami mulai terbentuk. Sejak malam itu, aku benar-benar berhati-hati. Aku tak lagi keluar rumah kecuali dengan alasan jelas. Aku menghindari Reno. Bahkan kalau berpapasan di jalan aku pura-pura tak lihat. Tapi anehnya, semakin aku menghindar, gosip itu justru semakin liar. Ada saja yang melihat hal yang tak pernah kulakukan. Katanya aku sering menerima tamu laki-laki sore hari. Katanya aku pergi diam-diam saat Dharma kerja. Katanya Reno sering parkir di depan rumahku malam-malam. Semuanya bohong. Tapi siapa yang mau percaya pada pembelaan seorang menantu kalau yang bicara adalah ibu mertua sendiri? Bu Lastri semakin sering menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku bukan lagi istri anaknya melainkan noda yang mencemarkan keluarga mereka. Pernah suatu malam, aku mendengar percakapannya dengan Dharma dari balik pintu kamar. "Ma, ibu cuma nggak mau kamu dibodohi. Nak, perempuan itu manis di depanmu. Tapi siapa tahu di belakang? Orang kampung udah banyak ngomong.
Kamu mau malu? Ibu jangan ngomong sembarangan. Ibu nggak punya bukti apa-apa. Suara Dharma terdengar meninggi. Bukti? Ibu ini nggak butuh bukti kalau semua orang udah lihat sendiri. Kalau kamu terus bela dia, nanti kamu juga yang susah. Aku menangis di dalam kamar, menutup mulut dengan bantal agar tak terdengar. Rasanya seperti tenggelam dalam lumpur, tak bisa bernapas dan tak punya jalan keluar. Pagi berikutnya, Dharma dingin padaku. Ia masih berbicara sopan, tapi tak lagi memandang seperti dulu. Aku tahu, benih ragu sudah tumbuh di hatinya. Dan ketika benih itu disiram oleh fitnah yang terus disebar ibunya, kelak ia akan tumbuh menjadi pohon kebencian yang siap menelanku. Hari itu, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, bibir kering, tapi aku berkata pada diri sendiri, aku harus kuat. Kalau aku menyerah sekarang, mereka menang. Dan aku tidak akan membiarkan kebohongan menghancurkan hidupku begitu saja. Aku tidak tahu, keputusan untuk bertahan itu justru akan membuat jalan hidupku semakin gelap. Hingga suatu hari, saat kutemukan 2 garis merah di tespek, fitnah itu berubah menjadi tuduhan besar yang akan mengubah segalanya. Pagi itu langit begitu cerah. Burung-burung bersahutan di halaman belakang rumah, dan aroma kopi buatan Dharma tercium sampai ke kamar. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika perutku tiba-tiba terasa aneh. Ada mual yang datang begitu saja, padahal aku belum makan apapun sejak subuh. Awalnya aku kira masuk angin. Tapi setelah beberapa hari berturut-turut merasakan hal yang sama, mual di pagi hari, tubuh lemas, dan perasaan cepat lelah, aku mulai curiga. Dalam hati kecilku, ada secercah harapan yang lama kutunggu. Mungkinkah aku hamil? Aku tidak berani langsung bicara pada Dharma. Aku takut kecewa jika ternyata hanya sakit biasa. Maka diam-diam aku membeli tespek di apotek kecil tak jauh dari pasar. Siang itu, ketika Bu Lastri pergi arisan, aku mengunci kamar dan memeriksa. 2 garis merah tampak jelas di sana. Tangan ini gemetar, air mata tak bisa kutahan. Aku menutup mulut, menahan isak agar tidak terdengar oleh siapapun. Aku bersujud, berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih. Setelah 2 tahun menunggu, akhirnya Engkau percayakan amanah ini. Saat Dharma pulang sore itu, aku tak sanggup menyembunyikan kebahagiaanku. Aku memeluknya erat begitu ia melepas sepatu kerjanya. Mas, aku hamil, kataku dengan suara bergetar. Ia terdiam beberapa detik, menatap wajahku, lalu tersenyum lebar dan memelukku balik. Serius? Sayang? Kamu nggak bercanda, kan? Aku menggeleng sambil menangis haru. Serius, Mas. 2 garis. Aku udah periksa. Dharma mencium keningku. Alhamdulillah, akhirnya juga ya, sayang. Doa kita dijawab. Malam itu, kami makan malam dengan suasana berbeda. Dharma lebih banyak tersenyum, sesekali memegang perutku sambil berbisik. Di dalam sini ada anak kita. Aku bahagia. Begitu bahagia sampai lupa akan semua luka yang pernah kualami. Aku pikir, mungkin dengan kehadiran cucu, Bu Lastri akan lebih lembut padaku. Mungkin semua akan membaik. Namun harapan itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menyampaikan kabar itu kepada Bu Lastri. Bu, Anggi ada kabar baik, kataku pelan. Bu Lastri sedang menata bunga di vas. Ia menoleh tanpa ekspresi. Kabar apa? Aku tersenyum lebar. Anggi hamil, Bu. Tangannya berhenti sejenak. Ia menatapku, lalu menatap vas bunga itu lagi. Hamil? Iya, Bu. Baru tahu kemarin. Kata dokter sudah sekitar 1 bulan. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Aku menunggu senyum, pelukan, atau ucapan selamat, tapi yang datang justru kata-kata yang menusuk. 1 bulan? Ujarnya datar. Kamu yakin itu anak Dharma? Aku tertegun, darah di wajahku seolah berhenti mengalir. Bu, maksud ibu apa? Lastri menatap tajam. Kamu bilang sudah 1 bulan? Padahal Dharma baru 2 minggu ini pulang dinas luar kota. Hitung sendiri. Masa kandungan itu nggak bisa bohong? Anggi. Tubuhku gemetar. Tapi, Bu, sebelum Mas Dharma berangkat, kami masih bersama. Dokter bilang usia kandungan itu kira-kira, bukan pasti.
Lastri tertawa pelan tapi sinis. Ah, sudahlah. Kamu nggak usah ngarang. Ibu perempuan juga. Ibu tahu bedanya. Aku menatapnya tak percaya. Rasanya seperti dipukul keras di dada. Bu, demi Allah, ini anak Dharma. Saya nggak pernah. Cukup, potongnya keras. Ibu nggak mau dengar sumpahmu. Ibu cuma nggak mau anak ibu dibodohi perempuan murahan. Suara pecahannya bergema di ruang tamu ketika vas bunga yang tadi dipegangnya jatuh dan pecah. Aku berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Air mataku jatuh tanpa suara. Saat Dharma pulang malam itu, aku berharap ia bisa menenangkan ibunya. Aku menceritakan semuanya dengan hati-hati. Tapi begitu Lastri masuk ruang tamu dan mendengar pembicaraan kami, ia langsung memotong. Dharma, kamu dengar sendiri kan? Istrimu bilang hamil sebulan. Padahal kamu baru 2 minggu di rumah. Aneh nggak? Dharma memandangku bingung. Gi, bener sebulan? Aku mengangguk lemah. Itu kata dokter. Mas, tapi kan usia kandungan bisa meleset beberapa hari. Iya, bisa. Tapi, Dharma terdiam. Matanya mulai berubah. Tidak lagi selembut biasanya. Kenapa nggak kamu cek waktu aku di rumah? Gi, kenapa baru sekarang? Aku menggigit bibir, menahan tangis. Aku juga baru tahu. Mas, aku nggak bohong. Tapi Lastri tak berhenti. Dharma, kamu mau terus dibutakan cinta? Lihat perempuan ini. 2 tahun gak hamil. Tahu-tahu pas kamu jarang di rumah malah hamil. Kamu pikir itu wajar? Dharma menatap lantai, wajahnya tegang. Aku ingin mengguncang bahunya dan memaksa dia menatap mataku. Supaya ia tahu aku tidak berbohong. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Malam itu, Dharma tidur di ruang tamu. Ia bilang ingin menenangkan diri. Aku menangis sepanjang malam, memeluk perutku yang masih kecil, berbisik pada bayi di dalam sana. Nak, jangan takut ya. Ibu tahu kamu suci. Ibu tahu kamu anak yang dititipkan Tuhan, bukan hasil dosa seperti yang mereka bilang. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Lastri mulai berbicara dingin di depan keluarga besar, menyebar kabar bahwa aku hamil sebelum waktunya. Kasihan Dharma, baru juga dinas, pulang-pulang dikasih kabar yang mencurigakan. Katanya di depan 2 saudara ipar yang datang berkunjung. Aku ingin menegur, tapi Dharma hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan dari 1000 kata. Suatu malam, ketika aku sedang tertidur, kudengar suara pintu kamar dibuka keras. Bu Lastri masuk tanpa permisi, membawa seorang bidan tua dari kampung sebelah. Bu, ini kenapa? Tanyaku kaget. Lastri menjawab dingin, Ibu cuma mau bukti. Kamu nggak akan bisa bohong lagi setelah ini. Bidan itu melihatku dengan ragu. Tapi Lastri memaksa agar diperiksa. Aku menolak, merasa dilecehkan. Bu, saya nggak mau. Saya bukan orang jahat. Saya nggak perlu bukti untuk meyakinkan Ibu. Kalau kamu bersih, kenapa takut? Bentak Lastri. Tangisku pecah malam itu. Aku kabur ke kamar mandi, mengunci diri di dalam sambil memegangi perut. Aku tahu, kalau aku terus di rumah ini, aku akan hancur. Tapi kemana aku harus pergi? Rumah ini satu-satunya tempat yang kumiliki bersama suamiku. Esoknya, Dharma memutuskan pergi sementara ke rumah saudaranya. Katanya ingin menenangkan pikiran. Tapi aku tahu, itu artinya ia sudah mulai percaya pada ibunya. Aku duduk sendirian di teras, menatap langit sore. Di dalam perutku, kehidupan kecil itu terus bergerak. Ia tidak tahu bahwa ibunya sedang dilumuri fitnah. Dalam hatiku, aku berjanji, aku akan bertahan. Aku akan buktikan kalau anak ini suci, dan aku tidak bersalah. Tapi aku juga tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu, dan aku harus siap kehilangan segalanya demi kebenaran. Sejak malam itu, rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan seperti penjara yang dingin. Setiap langkahku di dalam rumah selalu diikuti pandangan tajam Bu Lastri. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya tatapan penuh tuduhan yang menusuk lebih dalam dari sembilu. Dharma masih belum pulang sejak 3 hari lalu. Katanya ingin menenangkan diri, tapi aku tahu, ia sedang mencoba menjauh dariku. Aku menatap ponsel yang tak kunjung berdering, berharap ada pesan darinya.
sekadar menanyakan kabarku atau kondisi bayinya. Tapi nihil. Hanya sunyi. Suatu pagi, Bu Lastri datang dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. "Anggi, kamu masih di sini juga?" Katanya datar sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menunduk sopan. "Saya nggak punya tempat lain, Bu. Lagi pula ini rumah Mas Dharma juga." "Rumah Dharma?" "Iya," jawabnya cepat. "Tapi kalau kamu mau tinggal di sini, jangan bawa-bawa aibmu." Aku menahan napas. "Aib, Bu? Saya nggak melakukan apa-apa." Lastri menatap tajam. "Kamu pikir ibu bodoh? Kamu pikir ibu nggak dengar omongan tetangga? Katanya kamu sering diantar pulang sama lelaki waktu Dharma dinas." "Siapa dia?" "Hah?" Aku terkejut. Itu hanya Pak Seno, tetangga depan, Bu. Dia kebetulan lewat dan menawarkan tumpangan waktu saya pulang dari pasar." Lastri mendengus. "Alasannya selalu ada. Tapi kamu tahu? Ibu sudah lihat sendiri." Aku menatapnya bingung. "Lihat apa, Bu?" "Foto kamu naik motor sama laki-laki itu. Dari belakang memang gak jelas, tapi baju yang kamu pakai sama persis kayak yang kamu kenakan waktu itu." Aku terdiam, darahku serasa berhenti mengalir. "Bu, itu salah paham. Demi Allah, saya nggak..." "Cukup," potongnya kasar. "Ibu nggak mau dengar nama Allah keluar dari mulut perempuan pembohong." Aku ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Rasanya seluruh dunia berbalik arah. Aku hanya bisa menangis diam-diam setelah Lastri pergi, menutup pintu dengan keras. Beberapa hari kemudian, Dharma pulang. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, tapi bukan karena rindu. Ada jarak di sana, jarak yang belum pernah ada sebelumnya. Aku segera menyambutnya dengan senyum yang kupaksakan. "Mas, gimana kabarnya?" "Aku..." "Udah, Gi," potongnya pelan tapi tegas. "Aku capek. Jangan bahas apa-apa dulu." Aku menelan ludah, menahan perih di dada. Tapi saat malam tiba, aku tahu ada sesuatu yang tak beres. Dharma duduk di ruang tamu bersama ibunya, berbicara dengan nada serius. Sesekali mereka melirik ke arahku. Lalu Bu Lastri menyodorkan sesuatu padanya. Selembar foto. Aku tahu itu foto yang dimaksud. Tak lama kemudian, Dharma memanggilku. "Anggi, sini." Aku berjalan mendekat, berusaha tenang meski lututku lemas. "Ini apa?" tanyanya sambil menunjukkan foto itu. Aku menatapnya, menahan tangis. "Mas, itu cuma aku diantar pulang sama Pak Seno. Aku nggak ngapa-ngapain. Sumpah, Mas." Dharma menghela napas panjang, menatapku dengan mata merah. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa harus ibu yang kasih tahu aku?" "Aku nggak merasa itu penting, Mas. Aku cuma takut disalahpahami. Tapi aku bersumpah, nggak ada apa-apa." Lastri berdiri di samping Dharma. Suaranya tajam. "Dharma, kamu mau percaya omongan perempuan kayak gini? Lihat faktanya. Udah 2 tahun gak hamil. Terus pas kamu jarang di rumah malah tiba-tiba isi. Sekarang ada foto dia boncengan sama laki-laki lain. Masih kurang jelas?" Dharma menatapku lama, seakan mencari kebenaran di mataku. Aku berharap ia akan berkata bahwa ia percaya padaku, seperti dulu saat kami baru menikah. Tapi yang keluar hanyalah kalimat yang menghancurkan seluruh harapanku. "Gi, aku nggak tahu harus percaya siapa." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. "Mas, kamu pikir aku tega mengkhianati kamu? Kamu pikir bayi ini bukan darah dagingmu?" Dharma memalingkan wajah. "Aku cuma butuh waktu buat cari tahu semuanya." Sejak malam itu, aku resmi tidur di kamar tamu. Setiap hari aku mendengar bisikan-bisikan menusuk dari tetangga yang datang, menjenguk. "Kasihan ya, Dharma. Udah baik, malah dikhianati. Kalau bukan anaknya, rugi banget." Aku hanya bisa diam, menahan tangis di balik pintu kamar. Hari demi hari, Dharma semakin menjauh. Ia pulang hanya untuk mengambil baju, lalu pergi lagi tanpa pamit. Bu Lastri makin menjadi-jadi, mengatur semua seolah aku hanya pembantu di rumah sendiri. Puncaknya, suatu sore ketika aku sedang menyapu halaman, datang 2 orang laki-laki berpakaian rapi membawa surat.
Selamat sore, Bu Anggi. Kami dari Pengadilan Agama. Ini surat panggilan sidang perceraian dari suami Anda, Bapak Dharma. Dunia seolah berhenti. Tangan ini gemetar saat menerima amplop coklat itu. Surat itu nyata. Tertulis jelas nama kami berdua, dan alasan gugatan. Perselingkuhan dan dugaan anak di luar nikah. Aku jatuh terduduk di teras, menangis tanpa suara. Bayi di dalam perutku menendang pelan, seolah mengingatkanku untuk tetap kuat. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Malamnya, Bu Lastri datang ke kamarku dengan senyum puas. Nah, akhirnya anakku sadar juga. Kamu pikir bisa selamanya menipu? Kamu pikir bisa mengikat Dharma dengan bayi haram itu? Aku berdiri, menatapnya dengan mata merah basah. Bu, tolong jaga ucapan ibu. Anak ini suci, Bu. Jangan hina dia. Lastri mendekat, menatapku tajam. Suci? Hanya karena kamu ngaku-ngaku? Tunggu aja. Di pengadilan nanti semua orang bakal tahu siapa kamu sebenarnya. Ia keluar meninggalkan kamar sambil tertawa kecil. Aku berdiri di sana, menatap perutku yang mulai membesar. Dalam hatiku, aku berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang engkau tahu aku tak bersalah, tolong beri aku kekuatan. Aku akan buktikan semuanya. Aku akan buktikan kalau bayi ini bukan anak haram seperti yang mereka kira. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai menyiapkan bukti. Aku tahu, aku harus melawan. Bukan demi diriku sendiri, tapi demi anakku yang tak berdosa. Hari yang kutakuti akhirnya datang juga. Langit pagi itu mendung seakan ikut memahami beratnya langkahku menuju pengadilan agama. Udara terasa sesak, jantungku berdegup kencang. Di genggamanku ada map berisi hasil pemeriksaan dokter kandungan dan beberapa dokumen penting yang mungkin bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku datang sendiri. Tak ada Dharma yang menemaniku. Tak ada keluarga yang mendukung. Hanya aku. Perutku yang mulai membuncit, dan keyakinan yang perlahan mulai rapuh. Ketika namaku dipanggil, lututku hampir tak kuat melangkah. Di ruang sidang, Dharma duduk di kursi sebelah kanan bersama pengacaranya. Di belakangnya, Bu Lastri hadir dengan wajah dingin penuh kemenangan. Tatapannya tajam, seperti ingin menelan habis harga diriku. Hakim membuka sidang dengan suara tenang, tapi setiap kata terasa menggema keras di telingaku. Sidang perkara cerai antara penggugat, Dharma, dan tergugat, Anggi, dengan alasan adanya dugaan perselingkuhan dan kehamilan di luar pernikahan. Aku menunduk. Nafasku berat. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadaku. Pengacara Dharma lebih dulu berbicara. Dengan lantang ia memaparkan tuduhan yang entah dari mana sumbernya. Yang mulia, klien kami memiliki bukti kuat berupa foto tergugat sedang dibonceng oleh seorang laki-laki lain saat suaminya sedang dinas luar kota. Selain itu, menurut perhitungan medis, usia kandungan tergugat tidak sesuai dengan waktu kepulangan klien kami. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti tamparan di wajahku. Aku hanya bisa menggenggam map di tangan semakin erat, mencoba menahan air mata yang nyaris tumpah. Giliran hakim menatapku. Ibu Anggi, apakah benar tuduhan tersebut? Aku menggeleng pelan, menatap hakim dengan mata yang mulai basah. Tidak, Yang Mulia. Semua itu salah paham. Foto itu hanya kebetulan, dan usia kandungan tidak bisa dijadikan bukti mutlak karena bisa berbeda tergantung perhitungan dokter. Hakim mengangguk kecil. Apakah ibu memiliki bukti yang dapat memperkuat pernyataan tersebut? Aku menghela napas, lalu menyerahkan map yang kubawa. Ini, Yang Mulia. Hasil pemeriksaan dokter kandungan dari awal saya tahu hamil, termasuk hasil USG pertama. Di sini ada catatan medis yang menjelaskan bahwa usia kandungan bisa meleset hingga 2 minggu dari perkiraan. Hakim menerima map itu, membuka lembar demi lembar dengan serius. Sementara itu, aku menatap ke arah Dharma yang masih diam. Ia menunduk, tak berani menatap mataku. Namun belum sempat hakim melanjutkan, Bu Lastri tiba-tiba berdiri dari kursinya di belakang dan berkata lantang, "Yang Mulia, saya ibu dari penggugat. Saya tahu persis anak saya tidak mungkin menuduh tanpa alasan. Perempuan ini memang sudah mencurigakan sejak awal. 2 tahun tidak hamil. Lalu tiba-tiba bisa hamil saat anak saya jarang di rumah. Semua orang di kampung pun tahu, dia sering keluar malam tanpa izin.
Suara gemuruh kecil terdengar dari pengunjung sidang. Aku menatap Bu Lastri dengan air mata yang kini tak bisa lagi kutahan. Bu, jangan fitnah saya. Demi Allah, saya tidak pernah keluar malam tanpa alasan. Kalaupun keluar, itu untuk membeli kebutuhan rumah atau ke bidan karena periksa kandungan. Hakim menenangkan suasana. Cukup, Bu. Sidang ini bukan tempat untuk emosi. Semua harus berdasarkan bukti. Aku menarik napas panjang. Aku tahu satu-satunya cara untuk membuktikan semuanya adalah lewat tes yang tak bisa disangkal siapapun. Yang mulia, kataku pelan tapi tegas, saya siap menjalani tes DNA setelah anak saya lahir. Jika hasilnya menunjukkan bayi ini bukan anak Dharma, saya bersedia dipenjara sekalipun. Tapi kalau hasilnya membuktikan sebaliknya, saya harap nama baik saya dan anak saya dikembalikan. Ruangan hening. Semua mata kini tertuju padaku. Hakim menatapku lekat-lekat, lalu mencatat sesuatu di berkas. Pernyataan diterima. Tes DNA akan menjadi bukti penentu setelah anak lahir. Sementara itu, sidang akan ditunda 2 minggu. Aku menghela napas lega, meski dada ini masih sesak. Setidaknya, ada secercah harapan bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap. Setelah sidang selesai, aku keluar ruang pengadilan dengan langkah gontai. Namun sebelum sempat meninggalkan gedung, suara Bu Lastri terdengar di belakangku. Anggi, panggilnya. Aku menoleh. Ia berjalan mendekat dengan senyum dingin. Kamu boleh menang hari ini, tapi tunggu saja. Dharma nggak akan kembali padamu. Sekali perempuan kotor, selamanya tetap kotor. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang sudah menggenang lagi. Ibu boleh hina saya sesuka hati. Tapi suatu hari nanti, ibu sendiri yang akan melihat kebenarannya. Aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Angin siang itu terasa panas di kulit, tapi hatiku lebih panas lagi. Terbakar oleh sakit, oleh penghinaan, dan oleh tekad yang mulai tumbuh. Aku tahu, hidupku belum berakhir. Pertarunganku baru saja dimulai. Dan aku bersumpah, ketika hari itu tiba, mereka semua akan melihat siapa sebenarnya yang berdosa dan siapa yang difitnah. Waktu terus berjalan, dan perutku kini sudah membulat sempurna. Setiap kali aku merasakan gerakan kecil dari dalam rahim, ada perasaan hangat yang menenangkan, sekaligus menyakitkan. Hangat, karena aku tahu ada kehidupan yang tumbuh dari darahku sendiri. Menyakitkan, karena setiap kali aku menyentuh perut ini, aku teringat bahwa suamiku menuduhku mengandung anak orang lain. Aku kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setelah sidang pertama, aku memutuskan keluar dari rumah mertua. Aku tak tahan lagi mendengar hinaan setiap hari. Bu Lastri malah menuduh aku kabur karena takut terbongkar. Padahal aku hanya ingin melindungi bayi ini dari stres dan air mata. Hari-hariku kini sunyi. Aku menjahit baju pesanan tetangga untuk bertahan hidup. Tak ada yang tahu betapa malam-malamku dipenuhi tangis dan doa panjang. Kadang aku masih berharap Dharma datang mengetuk pintu dan berkata ia menyesal. Tapi harapan itu semakin tipis. Namun takdir Tuhan memang misterius. Di bulan ke-8 kehamilanku, aku mendapat kabar bahwa Dharma jatuh sakit. Salah seorang temannya datang menemuiku di rumah kontrakan. Bu Anggi, maaf, saya diminta nyampaikan pesan. Pak Dharma sekarang dirawat di rumah sakit. Katanya, kalau ibu mau datang, beliau ingin bicara. Aku terdiam lama. Ada campuran emosi dalam dada. Rindu, marah, bimbang. Tapi akhirnya, aku memutuskan pergi. Dharma tampak pucat saat aku tiba di rumah sakit. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Ia menatapku lama begitu aku masuk ke ruang rawatnya. Anggi, suaranya parau. Kamu datang juga. Aku hanya mengangguk. Temanmu yang minta aku datang. Beberapa detik kami hanya diam. Suasana hening, hanya terdengar suara alat medis berdetak pelan. Maaf, katanya akhirnya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi akhir-akhir ini, aku banyak mikir. Tentang kamu, tentang anak itu. Aku menatapnya tanpa bicara. Aku lihat hasil pemeriksaan dokter waktu sidang itu. Lanjutnya lirih. Aku sempat konsultasi ke dokter lain. Katanya benar. Usia kandungan memang bisa meleset. Aku mulai sadar, mungkin aku terlalu cepat menuduh. Dadaku bergetar.
Air mata yang kutahan menetes juga. Mas baru sadar sekarang? Setelah semua kata-kata ibu Mas melukai aku? Setelah aku diusir dari rumah? Setelah aku difitnah di depan orang-orang? Dharma menunduk. Aku salah, Gi. Tapi waktu itu pikiranku kacau. Ibu terus mendesak, bilang kamu main di belakang. Aku terlalu penakut buat membela kamu. Aku menarik napas panjang. Sekarang pun aku nggak butuh pembelaan, Mas. Aku cuma mau anak ini lahir dengan tenang, tanpa kebencian. Dharma menatap perutku. Matanya berkaca-kaca. Aku pengin lihat dia lahir, Gi. Aku pengin perbaiki semuanya. Aku hanya diam. Luka yang terlalu dalam tidak bisa sembuh hanya dengan maaf. Tapi entah kenapa, melihat Dharma dalam keadaan lemah seperti itu, hatiku tak sepenuhnya tega. Kalau Mas sungguh mau memperbaiki semuanya, kataku akhirnya, buktikan di pengadilan nanti. Jangan hanya dengan kata-kata. 2 minggu kemudian, aku melahirkan. Di rumah bersalin kecil, dengan bantuan bidan, lahirlah bayi laki-laki mungil yang langsung menangis keras begitu keluar ke dunia. Tangisnya menggema, dan di saat itu juga, seluruh air mataku luruh bersama kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku menatap wajahnya, mirip sekali dengan Dharma. Bentuk hidungnya, alisnya, bahkan garis dagunya sama. Anakku, bisikku lirih sambil mengelus pipinya. Kamu bukti hidup bahwa ibumu tidak berdosa. Bidan menatapku lembut. Selamat ya, Bu. Bayinya sehat sekali. Mirip ayahnya. Aku tersenyum samar. Iya, Bu. Mirip ayahnya. Berita kelahiranku entah bagaimana sampai ke telinga Bulastri dan Dharma. 2 hari setelah aku pulang dari rumah bersalin, mereka datang. Aku masih lemah, tapi begitu melihat keduanya berdiri di depan pintu, jantungku berdebar. Bulastri menatap bayi di gendonganku tanpa ekspresi. Jadi ini bayi yang kamu bilang anak Dharma? Katanya dingin. Aku menatapnya lurus. Iya, Bu. Mau ibu lihat sendiri? Ia mendekat, memandangi bayi itu lebih lama. Dharma berdiri di belakangnya, tak berani bicara. Mendadak, Bulastri memalingkan wajah. Mirip belum tentu anaknya. Banyak bayi yang wajahnya bisa mirip siapa saja. Aku menahan diri agar tak menangis. Kalau ibu masih ragu, nanti tes DNA yang akan bicara. Saya sudah siap, Bu. Dan saya yakin, kebenaran akan berpihak pada yang tidak berdosa. Dharma akhirnya bersuara. Bu, cukup. Jangan terus hina dia. Bulastri menatap anaknya kaget. Kamu bela dia lagi. Aku nggak bela siapa-siapa. Aku cuma sadar, mungkin selama ini aku salah menilai. Anak ini, aku yakin darah dagingku sendiri. Aku terdiam. Suara itu membuat dadaku hangat sekaligus sakit. Setelah sekian lama, akhirnya Dharma bicara seperti seorang suami. Namun Bulastri melotot marah. Kamu dibodohi. Perempuan ini pintar memainkan air mata. Lihat saja nanti, hasil tes bakal buktikan semua. Ia pergi dengan langkah cepat, meninggalkan kami. Sementara Dharma mendekat pelan ke arahku, menatap bayi di pelukanku. Boleh aku gendong dia? Tanyanya lirih. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Saat tangannya menyentuh bayi kami, air matanya jatuh. Maafkan aku, Nak. Ayah salah. Ayah nggak ada waktu kamu dikandung. Tapi ayah janji, mulai sekarang ayah akan ada buat kamu. Aku hanya bisa memandangi mereka berdua. Dalam hati kecilku, aku berdoa, semoga tes DNA nanti menjadi pembuktian terakhir. Bukan hanya untuk membersihkan namaku, tapi juga untuk menyadarkan mereka bahwa dosa terbesar bukan padaku, melainkan pada hati yang mudah percaya pada kebencian. Dan aku tahu, hari kebenaran itu akan segera tiba. Hari di mana bukan hanya Dharma, tapi seluruh keluarga, termasuk Bulastri, akan terkejut melihat bukti yang tak bisa disangkal siapapun. Sejak kejadian itu, suasana rumah berubah drastis. Setiap langkahku di dalam rumah seperti diikuti tatapan tajam. Bisikan kecil terdengar di setiap sudut. Bahkan para tetangga mulai berani menatapku dengan pandangan meremehkan. Aku tahu, ini pasti ulah Bulastri. Sore itu, aku sedang menjemur pakaian ketika 2 ibu tetangga, Bu Darti dan Bu Ati,
lewat di depan rumah sambil berbisik pelan tapi cukup keras untuk kudengar. Kasihan Dharma. Istrinya ternyata nggak tahu diri. Iya, masa katanya hamil tapi anaknya bukan dari suaminya. Astagfirullah. Tanganku berhenti menjemur. Jantungku berdetak cepat. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi apa gunanya? Kalau mulut Lastri yang menebar racun, siapa yang akan percaya padaku? Aku menatap langit yang mulai memerah, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga Allah menunjukkan kebenaran. Malamnya, Dharma pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sempat berharap dia datang membawa kabar baik, tapi wajahnya justru terlihat lebih tegang dari sebelumnya. Ia duduk di kursi ruang tamu, melempar map coklat di meja dengan kasar. Ini hasil tes, Anggi, ucapnya dengan nada datar namun tajam. Aku mengambil map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan kandunganku, dan juga surat hasil tes DNA yang rupanya diam-diam sudah dilakukan. Dharma, ini maksudnya apa? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Jelaskan kenapa hasilnya nggak cocok. Anggi, bentaknya. Aku membeku. Tidak masuk akal. Aku bahkan belum pernah berbuat hal yang bisa menodai rumah tangga kami. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku bersumpah. Aku nggak pernah. Sudah. Jangan bersumpah palsu di depan aku. Hasil ini jelas-jelas menunjukkan kalau anak itu bukan darah dagingku. Suara Dharma menggema di seluruh rumah. Dari balik pintu dapur, aku tahu Bu Lastri sedang menguping dengan senyum puas. Suaranya kemudian terdengar lirih namun penuh racun. Sudah ibu bilang dari dulu, anak itu bukan dari Dharma. Tapi kamu keras kepala, Nak. Sekarang kamu sendiri yang malu kan? Aku menatap Lastri tajam. Ibu yang merencanakan semua ini, ya? Tanyaku terbata-bata. Lastri pura-pura terkejut, menaruh tangan di dada. Astagfirullah, kamu masih berani nuduh ibu seperti itu setelah mempermalukan keluarga ini? Aku tak kuat lagi. Aku tahu ibu ingin memisahkan aku dari Dharma. Tapi ingat, kebenaran gak akan bisa ibu sembunyikan selamanya. Dharma berdiri dan menunjuk ke arahku. Cukup. Anggi, mulai malam ini, aku nggak mau dengar satu kata pun dari kamu. Aku akan ajukan gugatan cerai minggu depan. Dunia serasa runtuh di depan mataku. Tubuhku lemas, aku jatuh berlutut di lantai. Tapi di balik kepedihan itu, ada satu hal yang tiba-tiba muncul di pikiranku, rencana untuk membuktikan kebenaran. Aku menatap map hasil tes itu sekali lagi. Ada sesuatu yang ganjil. Tanggal pengambilan sampel berbeda dengan hari aku datang ke rumah sakit bersama Dharma. Itu berarti ada manipulasi. Malam itu, aku tak tidur. Sambil memandangi langit yang gelap, aku menulis sesuatu di buku catatanku. Nama-nama orang, tanggal, dan hal-hal kecil yang dulu kuanggap tak penting. Semua akan jadi bukti. Kalau Dharma dan Bu Lastri ingin bermain kotor, maka aku akan tunjukkan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku akan buktikan bahwa anak ini suci, dan aku bukan perempuan murahan seperti yang mereka tuduhkan. Besok pagi, aku tahu langkahku akan dimulai. Tapi kali ini, bukan untuk membela diri di depan mereka. Aku akan melangkah untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pagi itu aku berdiri di depan cermin, memandangi wajahku yang tampak lelah dan pucat. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas, tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Aku harus membuktikan kebenaran. Bukan demi diriku saja, tapi juga demi anak yang sedang kukandung, buah cinta yang tak berdosa. Langkah pertama adalah mencari tahu tentang hasil tes DNA yang dipakai Dharma untuk menuduhku. Aku masih ingat betul, aku tidak pernah merasa diambil sampel untuk tes DNA. Yang dilakukan hanya USG dan pemeriksaan rutin. Jadi bagaimana bisa ada hasil tes yang menyatakan anak ini bukan darah daging Dharma? Aku pergi ke rumah sakit tempat aku biasa periksa. Dr. Ratna, yang selama ini menanganiku, menatapku dengan bingung saat aku menunjukkan hasil tes tersebut. Anggi, ini bukan dari rumah sakit kami, katanya sambil memeriksa logo dan tanda tangan di lembar hasil. Nama rumah sakit ini mirip, tapi kami tidak pernah mengeluarkan laporan dengan format seperti ini. Hatiku berdegup kencang. Jadi ini palsu. Bisa jadi. Tapi kalau kamu ingin memastikan,
Kamu bisa minta data hasil pemeriksaan terakhirmu di sini. Kami punya rekam medis lengkap, termasuk tanggal pemeriksaan dan siapa saja yang melakukan. Aku mengangguk mantap. Beberapa menit kemudian, dokter menyerahkan salinan resmi hasil periksaanku, dan benar saja, tanggalnya tidak cocok dengan yang tertera di hasil tes yang kubawa. Darahku mendidih. Ini bukti pertama bahwa ada manipulasi. Aku berjalan keluar dari rumah sakit dengan napas berat. Di luar, matahari terasa menyengat, tapi pikiranku dingin dan tajam. Seseorang pasti telah membuat hasil palsu ini, dan hanya orang yang punya akses dekat ke Dharma yang bisa melakukannya. Nama pertama yang muncul di kepalaku jelas, Bu Lastri. Tapi aku tidak bisa asal menuduh tanpa bukti. Aku harus lebih cermat. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi klinik kecil tempat Lastri sering datang untuk kontrol kesehatannya. Di situ aku berpura-pura ingin memeriksa tekanan darah, sambil sedikit berbasa-basi dengan suster yang berjaga, seorang wanita muda bernama Sinta. Aku sengaja menyebut nama Bu Lastri di tengah obrolan. Oh iya, kemarin saya lihat Bu Lastri sempat kesini ya, Mbak? Sinta mengangguk santai. Iya, Bu Lastri sering kesini. Beberapa waktu lalu malah datang bareng seorang laki-laki, katanya mau urus hasil tes DNA. Saya pikir buat cucunya. Soalnya beliau bilang anaknya belum yakin dengan kandungan menantunya. Aku langsung menahan napas. Bareng laki-laki? Tanyaku dengan hati bergetar. Iya, kalau nggak salah namanya Pak. Sinta mencoba mengingat. Pak Jeffrey. Orang lab, kayaknya kenalan Bu Lastri juga. Nama itu tak asing. Jeffrey adalah teman lama Dharma yang bekerja di laboratorium diagnostik swasta. Aku baru sadar, berarti Lastri menggunakan kenalan Dharma sendiri untuk menjebakku. Aku menunduk, menutupi amarahku dengan senyum palsu. Oh, begitu ya. Terima kasih banyak infonya, Mbak. Begitu keluar dari klinik, tanganku mengepal kuat. Rasa sakit karena difitnah berubah menjadi bara dendam yang tenang tapi menyala. Aku tahu sekarang kemana harus melangkah. Aku menyusun rencana. Esok hari, aku akan datang langsung ke laboratorium tempat Jeffrey bekerja. Tapi aku tidak akan datang sebagai Anggi, istri Dharma. Aku akan menyamar sebagai perwakilan dari lembaga kesehatan yang ingin memeriksa validitas data. Malamnya aku mengetik surat palsu di laptop, mencantumkan kop lembaga resmi yang kutemukan di internet. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tak peduli. Jika ini satu-satunya cara membuka kebenaran, aku akan lakukan. Keesokan harinya, aku mengenakan pakaian rapi dan datang ke laboratorium itu dengan hati berdebar. Di meja resepsionis, aku menunjukkan surat itu. Setelah menunggu beberapa saat, muncullah seorang pria dengan jas putih dan kacamata tebal, Jeffrey. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar sopan tapi gugup. Aku menatapnya lekat-lekat. Saya ingin memeriksa kembali laporan hasil DNA atas nama Dharma Prasetyo dan Anggi Pramesti. Kami mendapat laporan adanya ketidaksesuaian data. Jeffrey tampak gelisah. Itu sudah selesai, Bu. Kami sudah serahkan hasilnya ke pihak pemohon. Pihak pemohon? Siapa pemohonnya? Ya, Ibu Lastri. Nama itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Tanpa sadar, aku tersenyum getir. Terima kasih, Pak Jeffrey, kataku pelan. Itu saja yang saya butuhkan. Aku berbalik meninggalkan ruangan, tapi di dalam hatiku, aku tahu permainan mereka sudah selesai. Kini aku punya bukti kuat bahwa Bu Lastri yang memalsukan hasil tes itu. Tapi untuk melawan mereka di pengadilan, aku butuh lebih dari sekadar kertas. Aku butuh kesaksian langsung. Dan aku tahu siapa yang bisa menolongku. Aku mengeluarkan ponsel, menatap satu nama di daftar kontak, Dr. Ratna. Tanganku bergetar saat menekan tombol panggil. Dok, saya butuh bantuan. Ini soal hasil tes DNA yang palsu. Saya ingin bawa semuanya ke pengadilan. Suara lembut Dr. Ratna di ujung sana menjawab, Tenang, Anggi. Aku akan bantu kamu. Kita buktikan siapa yang berdusta. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik napas lega. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Karena minggu depan, aku harus menghadapi sidang perceraian. Dan di sanalah semua kebenaran akan terbuka. Hari itu datang juga. Hari yang selama berminggu-minggu membuatku tak bisa tidur,
tak bisa makan, dan tak bisa berhenti berdoa. Sidang perceraian antara aku dan Dharma akhirnya digelar di pengadilan negeri kota. Aku duduk di kursi penggugat dengan tangan yang dingin dan jantung yang berdebar. Di sebelahku, Dr. Ratna dan seorang pengacara wanita bernama Maya, yang dengan sukarela membantuku, bersiap dengan tumpukan berkas di meja. Sementara di seberang ruangan, Dharma duduk dengan wajah datar. Di sampingnya, Bu Lastri tampak puas, mengenakan kebaya biru dan perhiasan mencolok, seolah ia datang bukan untuk menghadapi sidang, tapi untuk merayakan kemenangan. Hakim memasuki ruangan, suasana langsung hening. Semua berdiri. Begitu hakim duduk, sidang dimulai. Pengacara Dharma memulai dengan membacakan tuntutan. Yang Mulia, klien kami, Tuan Dharma Prasetyo, menggugat cerai istrinya, Nyonya Anggi Pramesti, karena terbukti berselingkuh dan mengandung anak dari pria lain. Bukti utama kami adalah hasil tes DNA yang menunjukkan ketidakcocokan genetik antara penggugat dan janin yang dikandung. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris dadaku, tapi aku menatap lurus ke depan. Aku tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Hakim mengangguk pelan, lalu menatap ke arahku. Apakah pihak tergugat ingin memberikan tanggapan? Aku berdiri. Suaraku bergetar, tapi mataku tegas. Yang Mulia, saya tidak bersalah. Saya tidak pernah berselingkuh. Dan anak yang saya kandung ini adalah darah daging suami saya sendiri. Bukti yang mereka pegang adalah palsu. Dan hari ini, saya akan membuktikannya. Bu Lastri langsung mendesis pelan, menatapku dengan sinis. Perempuan ini memang pandai berakting, gumamnya. Hakim menatapku tajam. Silakan lanjutkan, Nyonya Anggi. Tunjukkan bukti Anda. Dr. Ratna maju ke depan membawa map tebal berisi hasil pemeriksaan kandunganku yang asli. Ia menjelaskan dengan nada profesional tapi jelas. Yang Mulia, saya adalah dokter yang menangani Nyonya Anggi sejak awal kehamilan. Berdasarkan catatan medis kami, tidak pernah dilakukan tes DNA di rumah sakit tempat saya bekerja. Laporan yang dibawa oleh pihak penggugat bukan berasal dari institusi resmi kami. Hakim mengangkat alis. Anda yakin? Sangat yakin, Yang Mulia. Format laporan berbeda, dan tanda tangan dokter kepala laboratorium yang tertera di sana adalah palsu. Kami sudah melakukan verifikasi ke institusi yang bersangkutan. Ruang sidang langsung berbisik-bisik. Beberapa wartawan lokal yang hadir mulai mencatat cepat di buku mereka. Dharma menatapku dengan bingung, sedangkan Bu Lastri mulai gelisah. Aku melangkah ke depan membawa bukti tambahan. Rekaman suara dari Suster Sinta dan foto pertemuanku dengan Jeffrey, teknisi laboratorium yang dimanipulasi. Pengacaraku menyerahkan flash disk berisi rekaman ke hakim. Dalam rekaman itu terdengar jelas suara Sinta berkata, "Iya, Bu Lastri datang ke sini sama Pak Jeffrey. Katanya mau urus hasil DNA buat menantunya." Suasana sidang langsung hening. Hakim menatap tajam ke arah Bu Lastri. "Ibu Lastri, apakah benar Anda yang mengajukan tes DNA ini tanpa sepengetahuan pihak tergugat?" Wajah Lastri mulai pucat. Tangannya gemetar di pangkuan. Saya hanya ingin memastikan kebenaran, Yang Mulia. Saya tidak ingin anak saya ditipu perempuan murahan." Hakim mengetuk palu 1 kali. "Jawab pertanyaan saya, bukan beralasan. Apakah hasil tes ini Anda yang ajukan?" Lastri menunduk. "Iya." "Dan apakah Anda sadar bahwa tindakan Anda termasuk pemalsuan dokumen medis?" Dharma menoleh ke ibunya dengan mata melebar. "Bu, apa yang ibu lakukan ini?" Lastri mencoba memegang tangan anaknya, tapi Dharma menepis dengan kasar. "Astaga, jadi semua ini, ibu yang buat?" Aku menatap mereka dengan napas bergetar. Air mata menetes di pipiku, tapi bukan karena sedih, melainkan lega. Hakim kembali berbicara dengan nada tegas. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan bahwa laporan hasil tes DNA tersebut tidak sah dan telah dimanipulasi oleh pihak ketiga, dalam hal ini Ibu Lastri. Maka dari itu, tuduhan perselingkuhan terhadap Nyonya Anggi Pramesti tidak terbukti. Aku menutup mulutku dengan tangan. Rasa syukur membuncah. Dunia yang selama ini gelap seolah kembali diterangi cahaya. Hakim melanjutkan, "Dan kepada Tuan Dharma Prasetyo,
Pengadilan memberikan kesempatan untuk meninjau kembali gugatan cerai Anda mengingat dasar gugatan terbukti palsu. Dharma menunduk lama. Wajahnya penuh penyesalan. Ia mendekat ke arahku setelah sidang dinyatakan ditutup. Suaranya pelan, serak, nyaris tak terdengar. Anggi, maafkan aku. Aku terlalu mudah percaya. Aku dibutakan oleh kata-kata ibu. Aku menatapnya lama. Air mata kembali mengalir. Tapi kini bercampur getir. Maaf, Dharma. Aku mungkin bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Aku yang kau tuduh tanpa mencari tahu. Aku yang kau usir, padahal aku hanya ingin dicintai dan dipercaya. Dharma tertunduk, tak mampu berkata apa-apa. Sementara Bulastri hanya duduk membisu, menunduk dalam rasa malu yang menelanjangi semua kesombongannya selama ini. Aku menatap hakim, lalu menghela napas panjang. Yang mulia, meski saya dinyatakan tidak bersalah, saya tetap ingin melanjutkan perceraian ini. Saya ingin memulai hidup baru bersama anak saya, tanpa ketakutan dan penghinaan lagi. Hakim mengangguk pelan. Keputusan di tangan Anda, Nyonya Anggi. Semoga Anda menemukan kedamaian. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa ringan. Ketika keluar dari ruang sidang, langit begitu cerah. Sinar matahari jatuh di wajahku, hangat dan menenangkan. Aku menatap perutku yang mulai membulat, lalu berbisik pelan. Lihat, Nak, Mama menang. Kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Di belakangku, terdengar isak lirih dari Bulastri. Tapi aku tidak menoleh lagi. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Kini saatnya aku berjalan menuju masa depan. Dengan kepala tegak, hati kuat, dan keyakinan bahwa kebenaran, walau tertunda, tak akan pernah kalah dari kebohongan. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika semua kebohongan terbongkar di depan hakim, dan aku memilih berjalan sendirian. Kini aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk masa lalu. Halamannya dipenuhi bunga melati dan mawar, yang kutanam sendiri setiap pagi sambil mengelus perutku yang kini sudah tak lagi bundar, tapi dulu menjadi saksi perjuanganku melawan fitnah. Anakku, Raffi, kini sudah berusia 2 tahun. Matanya bulat, senyumnya hangat, dan setiap kali ia tertawa, aku bisa melihat sosok kecil Dharma di wajahnya. Kadang hatiku masih perih jika mengingat semuanya. Tapi setiap kali Raffi memelukku, aku tahu, semua air mata itu tidak sia-sia. Aku bekerja sebagai asisten perawat di klinik tempat dulu Dr. Ratna menolongku. Beliau menjadi sosok seperti ibu bagiku. Bukan ibu mertua yang menusuk dari belakang, tapi ibu yang mengajarkan arti kekuatan dan ketulusan. Suatu sore, saat aku menutup klinik, seseorang datang mengetuk pintu. Aku menoleh, dan di sana berdiri Dharma, dengan wajah yang lebih tirus dan sorot mata yang tenang. Kami hanya saling menatap. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya 2 orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri di 2 jalan yang berbeda. Dia tumbuh sehat, ya? Katanya pelan sambil memandangi Raffi yang sedang tertawa mengejar kupu-kupu di taman. Aku mengangguk. Ya, dia anak yang kuat. Dharma tersenyum pahit. Aku sering ingin datang tapi aku tahu, aku tidak punya hak lagi. Aku menatapnya lama. Aku sudah memaafkanmu, Dharma. Tapi yang hancur dulu, tidak bisa kembali seperti semula. Kadang, cinta itu bukan tentang memiliki, tapi belajar melepaskan tanpa dendam. Ia menunduk. Terima kasih, Anggi, karena sudah pernah mencintaiku. Lalu ia pergi, perlahan, tanpa menoleh lagi. Dan kali ini, aku tidak menangis. Aku memeluk Raffi erat, menatap langit sore yang berwarna jingga. Di dalam hati, aku berbisik, terima kasih, Tuhan, karena Engkau memberi aku kekuatan untuk berdiri ketika semua orang berusaha menjatuhkan. Aku tahu, hidup tak akan pernah benar-benar bebas dari ujian. Tapi kini aku mengerti, fitnah hanya sementara, kebenaran abadi. Dan luka yang dulu membuatku hampir mati kini menjadi sayap yang mengangkatku lebih tinggi. Sebab kadang, Tuhan harus menghancurkan kita dulu, supaya kita bisa menemukan versi diri yang lebih kuat dan berharga.